Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita para pengikutnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya Ilham dan saya Hafiz. Kami perwakilan dari kelas 91 akan menyampaikan tausiah yang berjudul 4 keutamaan bulan Ramadan. Setiap kali bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan para sahabat dengan sebuah hadis yang masyhur sekaligus menyebutkan 4 keutamaan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyami tuftahu fihi abwabul jannah wa yuqallabu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Yang artinya, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat salah satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Qad ja'akum Ramadan, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, artinya besok atau lusa. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna berkah adalah kecukupan, makan sedikit cukup, minum sedikit, istirahat sedikit, semua penuh dengan keberkahan. Iftaradullahu alaikum siyami, Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabal jannah, keutamaan yang pertama disebutkan, padanya dibukakannya pintu-pintu surga. Artinya, pada hari lain tidak dibuka. Kita ambil contoh dalam kehidupan. Jika teman-teman melihat ada pendaftaran masuk sekolah, misalnya SMP, lalu kita berkata, saya ingin masuk sekolah itu, akan tapi hanya berkata saja tanpa mendaftar, bagaimana bisa kita masuk ke sana? Dan jika kita berusaha untuk mendaftar, tentu jauh lebih memungkinkan kita akan diterima di sekolah itu dibanding kita mendaftar di luar waktu pendaftaran. Terbukanya pintu surga artinya dibuka pendaftaran kesempatan emas. Jika seorang muslim tidak menjadi baik ketika bulan Ramadan, maka kapan dia akan menjadi orang baik? Dibukanya pintu surga menjadi kesempatan emas untuk memintanya. Bagaimana menurut teman-teman? Untuk apa kira-kira pintu itu dibuka jika kita bisa melihatnya? Jelas, maknanya adalah silakan mendaftarkan diri memasuki pintu surga. Wa yughlaqu fi abwabil jahim, ditutup semua pintu-pintu neraka. Artinya, kesempatan untuk masuk neraka tidak ada, karena orang-orang Allah gerakan untuk risih untuk melakukan dosa. Mungkin selama bulan Ramadan kita akan menemui orang-orang yang masih makan dan minum di pasar. Tapi jika kita terbiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan risih melihatnya, dan kita akan menegur mereka agar tidak melakukan hal tersebut. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah dikuasai hawa nafsu, maka ia akan menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana untuk memasukkan dirinya ke dalam api neraka Jahannam. Fatughallun fihi syayatin, artinya dibelenggunya setan-setan. Diibaratkan setan itu selalu ada di sebelah kita. Selama kita belum mencoba untuk berlari, maka setan itu akan terus berusaha untuk membisikkan hal-hal yang akan menyesatkan kita. Tetapi kalau kita sudah mulai ketaatan atau kita sudah mulai berlari, setan tidak semudah itu menggoda kita. Dia juga akan berlari secepat kita berlari, dan saat berlari, bisikan setan tidak akan seperti saat kita berdiam diri. Di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu dari tangan, tubuh, kaki, sehingga tidak bisa mengikuti kita. Maka
jika kita berjalan santai atau berjalan kencang, maka setan itu pasti akan ketinggalan jauh di belakang kita. Sayangnya, pada saat Idul Fitri, banyak di antara kaum muslim lisannya mengatakan Alhamdulillah setelah 30 hari puasa, tarawih, beribadah, membaca Al-Quran, zikir, dan menjaga diri dari kemaksiatan. Tetapi Alhamdulillahnya bukan dia siapkan untuk mempraktikkan ilmu yang didapat selama bulan Ramadan. Sebagian orang mengucapkan Alhamdulillah dengan maksud karena sudah tidak puasa lagi, sudah tidak perlu bangun malam lagi, sudah tidak lagi membaca Al-Quran. Bahkan Alhamdulillah saat sudah bisa lagi berkata yang tidak baik, yang tidak akan membatalkan puasa. 1 bulan kita di training oleh pencipta alam langsung. Tapi setelah Ramadan berakhir, kadang kita lebih memilih untuk duduk manis dan kembali untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan awal kita, sehingga setan pun berhasil menyusul kita dan kembali menggoda kita untuk berbuat dosa. Fihi lailatul khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam Quran surat Al-Qadr, terutama di 3 ayat pertamanya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sayangnya, di malam-malam ganjil bulan Ramadan sering terlalaikan oleh kebanyakan kaum muslim. Kita lebih disibukkan dengan baju lebaran, makanan lebaran, sibuk mudik sehingga terjebak macet dan sangat sia-sia apa yang dilakukan. Subhanallah, sebagaimana para sahabat menyambut malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini dengan memakai pakaian bagus meski tidak baru, parfum khusus, dan untuk beriktikaf. Mengapa tidak sekarang kita membeli baju lebaran? Mengapa harus menunggu 10 terakhir bulan Ramadan yang harus kita maksimalkan ibadahnya? Coba kita bayangkan teman-teman, mengucapkan subhanallah 1 kali saja di malam Lailatul Qadar sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan. Bayangkan, semua ibadah seperti itu, bersedekah, membaca Al-Quran, berdoa, semuanya akan sama dilipat gandakan. Nabi Muhammad SAW menutup hadis ini dengan bersabda, "Man hurika khairah faqad hurid." Yang artinya, siapa yang terharamkan dari kebaikannya, tidak sempat meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu, masuk ke surga, terhindar dari neraka, juga mengalahkan setan-setan yang dibelenggu, maka ia terhalangi dari semua kebaikan. Bagaimana kita tidak menganggap sesuatu yang dahsyat, sementara jelas sekali Allah membebaskan orang-orang dari api neraka setiap malam-malam di bulan Ramadan. Dan setiap hari di bulan Ramadan adalah waktu mustajab. Apapun yang kita minta, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan obat dari langit saat kita sakit dan memohon kesembuhan. Tapi Allah akan memberikan jawabannya melalui dokter dan resep obat yang harus kita minum. Ada juga doa yang akan diberikan dalam bentuk pahala yang kelak akan kita panen di akhirat nanti. Lalu, mengapa kita tidak memaksimalkan doa kita selama di bulan Ramadan? Jika doa kita tidak diijabah di dunia, maka doa tersebut akan disimpan di akhirat, sampai pada saat di akhirat nanti akan ada orang-orang menemukan limpahan doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan doa dengan doa-doanya musibah yang akan menimpahnya. Maka para sahabat berkata,
Kalau begitu, kita perbanyak lagi doa-doa kita. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, Allahu Akbar. Maka Allah akan memperbanyak lagi doa-doamu. Demikian tausiah kami. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat Islam yang menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan nanti berakhir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.